pelajaran kali ini kita akan belajar tentang negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Nah, di sini kita biasa menyebut dengan Asia Tenggara dengan sebutan ASEAN. Nah, apa sih itu ASEAN? ASEAN itu adalah salah satu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya seperti negara Indonesia kita ya. Indonesia, negara tercinta kita, terletak di Asia Tenggara dan berdekatan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan yang lainnya. Masih banyak ya, Thailand, Vietnam, dan lainnya. Nah, seperti yang ada di layar handphone kita, itu adalah kawasan-kawasan dari negara Asia Tenggara. Tentunya kita tidak bisa hidup berdiri sendiri. Kita tentu saja membutuhkan negara-negara seperti negara tetangga kita, saling membutuhkan ya. Karena kita tidak bisa hidup beratnya sendiri. Kita membutuhkan barang-barang dari negara lain, dan kita juga membutuhkan barang-barang kita untuk diekspor keluar sehingga kita mendapatkan devisa negara. Nah, di sini kita akan membacakan teksnya. Bagi anak-anak yang belum memiliki buku elektronik, kita akan belajar menggunakan buku elektronik K13 khususnya kelas 6 ya. Kalian bisa mendownload buku elektronik kelas 6 di Play Store di HP kalian sendiri. Silakan klik saja buku K13 kelas 6 SD, maka nanti akan muncul ya. Maka di situ nanti ada pilihan-pilihan. Di dalam satu aplikasi itu ada biasanya terdiri banyak sekali bukunya ya. Terutama buku kelas 6 ada tema 1 sampai tema 9, dari semester 1 sampai semester 2. Nah, oke. Sekarang silahkan memperhatikan di layar handphone kalian. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Tolong disimak baik-baik. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuk ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik ya. Dari Indonesia ada Adam Malik ya utusannya. Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand,
Singapura, Filipina yang tergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Tiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Dan yang terakhir tentu ada negara yang lepas dari negara Indonesia, yaitu sekarang yang namanya disebut Timor Leste. Nah, Timor Leste juga ikut bergabung ya dengan negara dengan kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi ini selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi kita akan membahas beberapa negara, dan setiap negara tentunya memiliki kesamaan ya, memiliki kemiripan, tetapi terdapat juga perbedaan ya. Setiap negara, karena kita masih di kawasan Asia Tenggara, tentunya ada kemiripan dan ada sedikit perbedaan. Nah, contohnya di sini ya, kita akan bahas negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kota Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, sama seperti kita ya, tentunya budayanya. Ketika kita masuk ke rumah ya, kita harus melepas sepatu atau sandal ya, agar menjaga kebersihan rumah. Negara Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, hate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Budaya dari
negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan Kamboja. Jadi banyak sekali gambar-gambar relief di bangunan-bangunan ya, patung-patung seperti itu ya, menempel di dinding atau terukir di dinding. Orang Khmer mengenakan shell kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Audai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi. Dingklik, kayak bahasa Jawa. Dingklik ya, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik ya. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Ya, banyak sekali nama-nama Vietnam ini terkenal dengan Nguyen ya. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukau Niau, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura.
negara Thailand. Negara Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi perlu diketahui ya, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN, di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah ya. Mereka tidak pernah merasakan jajahan dari bangsa lain atau bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800 Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand Ramaikian adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai es atau Thai es tea dan disajikan dingin. Nah, makanya di sini akhir-akhir ini banyak sekali ya. Kalau di booth atau di warung-warung yang kedai-kedai biasanya banyak berjualan Thai tea atau teh Thailand ya. Banyak sekarang lagi booming ya di mana-mana. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, di sini kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur ya. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini negara-negara yang berbentuk kepulauan itu yang biasanya negaranya banyak pulau-pulau ya, pulau-pulau seperti itu ya. Indonesia kan seperti Filipina itu banyak ya, sedangkan yang daerah semenanjung itu lebih banyak ke daratan. Nah, di sini, nah, apakah yang kita akan kerjakan ya tugas kali ini ya? Kira-kira yang mana? Nah, ini di sini kita akan mengerjakan ya. Tidak banyak ya, cukup tugasnya ini sebenarnya hanya 1. Nah, di sini kita akan mengerjakan sebuah ini ya. Ini nih. Jadi tugasnya ini. Oke. Di sini kita akan tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Nah, itu ya. Perhatikan caranya berikut ya. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya. Nah, di sini ya, kalian tulis negaranya. 2 negara ya. 1 contohnya negara Thailand. Yang kedua contohnya misalnya negara Indonesia. Nah, silahkan kalian cari di sini perbedaannya ya. Di sini kira-kira ciri khasnya Thailand apa, di sini Indonesia apa. Lalu di tengah sini apa kesamaannya ya. Jadi di tengah itu ada lingkaran lagi. Nah, itu kesamaannya apa saja. Boleh kalian bikin bentuk seperti ini lingkaran.
boleh juga kalian tulis manual aja di kertas, misalnya negara yang satu negaranya apa ciri khasnya, negara kedua ciri khasnya apa, lalu dibikin persamaannya ditulis di bawah. Indonesia misalnya dengan Thailand memiliki kesamaan apa, seperti itu ya, seperti itu. Nah ini karena kita membahas tentang budaya ya, kita membahas tentang budaya, maka yang kita cari, kita bahas tentang kebudayaannya saja, seperti itu ya. Nah ini jadi kita mencari tentang kebudayaan kedua negara, kebudayaan kedua negara ya. Nih cari kebudayaan kedua negara. Oke, mungkin itu saja pelajaran kali ini ya. Semoga bisa dicermati dan dipahami. Jika sudah selesai, boleh kalian kirim lewat chat pribadi Bapak ya. Jika masih kurang paham, silakan video ini diulangi kembali. Oke. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.